Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena keberadaan kita pada hari ini penuh dengan kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca 2 ayat di dalam ayat firman Tuhan ini, dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya bacakan untuk kita semua. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, judul renungan kita hari ini yaitu kesadaran diri. Kita tadi cuma membaca 2 ayat, tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya membaca keseluruhan dari 2 Raja-Raja pasal 22 ini, dan kita akan melihat, mengetahui dan belajar dari pribadi seorang raja muda, yaitu Raja Yosia. Dikatakan pada ayat 1, Raja Yosia masih sangat muda, umur 8 tahun dia telah dipilih untuk menjadi raja bagi orang Israel pada waktu itu. Dan dikatakan Raja Yosia memerintah sampai 30 tahun. Dan juga dijelaskan pada ayatnya yang kedua, Raja Yosia ini yang masih muda telah dipilih menjadi raja. Dia hidup benar di mata Tuhan seperti leluhurnya Daud. Dan juga dijelaskan pada ayat yang kedua, hidupnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Luar biasa Bapak Ibu, ini satu peristiwa yang luar biasa, membuat kita terkagum terhadap perjalanan bangsa Israel, khususnya bagi pemimpin-pemimpin bangsa Israel, itu raja-raja Israel, di mana minggu-minggu yang lalu kita banyak belajar dari kehidupan raja-raja yang taat lalu tidak taat kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan kehidupan Raja Yosia. Oleh karena itu hari ini kita belajar tentang kesadaran diri. Seperti apa sih yang dimaksud dengan kesadaran diri dengan belajar dari teladan kehidupan Raja Yosia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat selanjutnya, ayatnya yang ketiga, pada tahun yang ke-18 Raja Yosia ini menyuruh Panitra Shaphan untuk pergi ke rumah Tuhan dan menemui seorang imam yang bernama Imam Besar Hilkia, dan meminta seluruh uang yang sudah terkumpul dari masyarakat, dari umat Israel. Bapak Ibu dapat membacanya secara detail di sana, dijelaskan pada ayat 4 sampai ayat 7. Di mana uang-uang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan juga ada cerita yang menarik dari kisah Raja Yosia ini. Ketika Panitra Shaphan sampai ke rumah Tuhan, dia bertemu dengan Imam Besar Hilkia. Dan ketika dia menyampaikan kerinduan raja, meminta uang-uang itu untuk memberikan kepada tukang-tukang, kepada pekerja-pekerja, dengan juga tidak mengadakan perhitungan kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan hal itu dilakukan oleh Panitra Shaphan. Ketika dia berjumpa dengan Imam Besar Hilkia, Imam Besar Hilkia mengatakan bahwa ia menemukan kitab Taurat di dalam rumah Allah itu. Dan kitab Taurat itu dibaca sampai habis oleh Panitra Shaphan. Ketika dia sudah membaca kitab Taurat tersebut, dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, ayat 8 dan ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara, ketika
Panitera Safan ini membacanya, dia membawa kitab Taurat itu dan menunjukkannya kepada raja, bahkan membacakannya, diperdengarkan kepada Raja Yosia. Dan Raja Yosia pun mendengarkan isi kitab Taurat yang dibacakan oleh Panitera Safan. Pada ayatnya yang ke-11, ini Bapak Ibu inti yang kita mau renungkan pada hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ini tentang kehidupan Raja Yosia. Memiliki kesadaran diri. Berbicara tentang kesadaran diri itu harus dimulai dari pribadi kita sendiri. Kalau tidak ada kesadaran diri dari kita, sikap kesadaran diri itu timbul dalam hati, dalam pikiran, dan dibuahi oleh tindakan kita, itu tidak akan terjadi. Meskipun diperdengarkan kitab Taurat firman Tuhan, satu Alkitab pun, kalau kita tidak membuka hati dan sadar dan bertindak, tidak akan terjadi sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Kita pengen jadi baik, kita pengen jadi orang yang diberkati Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki kesadaran diri dan mau berubah, tidak akan ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu perubahan-perubahan yang baik. Oleh karena itu mari kita melihat kehidupan Raja Yosia. Ketika dia sudah mendengarkan kitab Taurat itu, ayat 11 dikatakan Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya setelah mendengar perkataan kitab Taurat itu. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya satu kali dibacakan oleh Panitera Safan. Dia mengoyakkan pakaiannya. Kata mengoyakkan pakaian di sana merupakan tanda penyesalan. Merupakan tanda berkabung atas sesuatu peristiwa yang terjadi. Dan juga mengoyakkan pakaian memiliki tanda bahwa itu adalah tanda memohon pengampunan kepada Allah. Tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang Yosia lakukan. Dia merasa bahwa apa yang dikehendaki Tuhan melalui kitab Taurat itu yang difirmankan Tuhan belum sepenuhnya bangsa Israel lakukan. Sehingga dia mengoyakkan pakaiannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merasa belum layak dan hendak ingin melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu selain berkabung, selain mengoyakkan pakaiannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesali bahwa belum memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dapat membacanya pada pasal 23. Di sana lukisan, pernyataan firman Tuhan yang indah tentang perbuatan-perbuatan luar biasa oleh Raja Yosia. Dikatakan pada, saya bacakan 2 ayat dalam pasal 23, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 dan 2. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem. Pada imam dan para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar, dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Ayat 3. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Dia memberikan pernyataan janjinya untuk hidup melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan seluruh bangsa Israel mendukung hal itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini adalah baik kita lakukan. Ketika kita diperdengarkan sabda Tuhan melalui gembala kita, melalui hamba-hamba Tuhan, mari kita bersatu hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Seperti Raja Yosia dan seluruh umat Israel yang ada di Yehuda, di Yerusalem pada waktu itu ya, umat Yehuda. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14,
raja menyuruh orang-orangnya untuk meminta petunjuk kepada seorang Nabiah. Nabiah Hulda dituliskan pada ayat yang ke-13 yang tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Allah tentang sabda Allah yang dibacakan oleh Panitera Safan. Dan ketika orang-orang suruhannya, Bapak Ibu dapat membacanya pada ayat 13 sampai 14, itu ada beberapa orang termasuk Panitera Safan menghadap kepada seorang Nabiah Hulda di Yerusalem. Dan apa pesan Tuhan melalui Nabiah Hulda kepada Raja Yosia? Tetap Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan ketegasan bahwa ketika orang menyakiti hati Tuhan, ketika orang tetap tidak taat terhadap firman Tuhan, hukum Allah tetap akan dilakukan kepada orang-orang yang memilih untuk mengabaikan ketetapan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ayatnya yang ke-16 dan 17, Allah akan mendatangkan malapetaka karena telah menimbulkan sakit hati Allah, karena telah meninggalkan Tuhan dan melakukan pembakaran korban kepada Allah lain. Ini hal yang dilakukan umat Israel dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Minggu-minggu sebelumnya kita membahas juga hal-hal ketidaktaatan bangsa Israel yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jawaban yang luar biasa untuk Raja Yosia. Ada pesan yang berbeda pada ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Ayat 19 secara khusus dikatakan, oleh karena engkau menyesal, oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku telah mendengarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mengoyakkan pakaiannya, dia menangis di hadapan Tuhan. Kata Tuhan, aku telah mendengarkannya. Allah melihat, Allah mengetahui dan mendengarkan seruan Raja Yosia. Luar biasa sekali. Hal ini adalah hal yang indah. Melalui firman Tuhan untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Allah itu sangat baik, teramat baik. Ketika kita tidak layak, kita datang menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Allah mau menerima kita kembali. Allah mau memulihkan kehidupan kita dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Penghukuman dilakukan Allah dari kehidupan Raja Yosia. Demikian juga kehidupan kita diluputkan dari malapetaka oleh Tuhan, bahkan terbebas dari hukuman kekal. Kehidupan kekal diberikan kepada orang-orang yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Dan kita juga dapat melihat apa yang Raja Yosia terima dari Tuhan adalah pengampunan, penerimaan kembali oleh Allah baik Yosia maupun umat Israel. Dan mereka mendapatkan kasih Allah yang dinyatakan atas diri Raja Yosia. Raja Yosia diberi tempat yang terbaik. Bapak Ibu, janji Tuhan pada ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Raja Yosia di akhir hidupnya dia akan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Dan dia pun tidak akan melihat malapetaka itu sampai akhir hidupnya karena Allah meluputkannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang kita perlu ingat dalam kehidupan kita. Melanggar perintah Tuhan, firman Tuhan, dan tidak ada penyesalan, pertobatan, tidak ada kesadaran diri dari setiap kita, maka malapetaka itu akan menimpa kita. Hukuman itu tetap diberlakukan oleh Tuhan. Tetapi berbeda ketika ada kesadaran diri dari setiap kita bertindak, meninggalkan kehidupan kita yang tidak benar, melakukan yang benar. Dan apabila kesadaran diri itu ada dan timbul penyesalan dalam kehidupan kita dan merendahkan diri, bertobat, maka kasih Tuhan akan kita terima di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan dan waktu untuk bernafas, pilihlah yang baik dan benar.
meresponi kebenaran firman Tuhan seperti Raja Yosia, tidak memakai 2-3 kali mendengarkan Taurat Tuhan. 1 kali dia langsung memberikan dirinya dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami belajar dari kehidupan Raja Yosia yang taat kepada perintah firman-Mu dan melakukannya sampai akhir hidupnya. Ia taat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan, kami rindu melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, tuntun terus kehidupan kami. Pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan dan Roh Kudus yang menguatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan dan taat kepada setiap firman Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Terima kasih Bapa yang mulia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.